iQOO 15R, HP yang sejak perilisannya selalu jadi trending topik dan hampir semua pada bilang worth it, worth it, worth it. Dan setelah menggunakan HP ini selama kurang lebih 1 bulan, apakah dia beneran se-worth it itu? Well, secara performa ini memang bagus banget, no debat lah ya. Baterainya gede, ngecasnya cepet, dan spek layarnya juga bikin aku betah buat nonton Netflix di HP ini. Cuman dia juga nggak luput dari yang namanya kekurangan, dan mungkin bagi sebagian orang bakal bikin galau antara tetap gas aja beli iQOO 15R atau ambil alternatif seperti Poco C8 Pro Max yang lebih murah atau sekalian nambah ke Xiaomi 17T. Di video ini kita akan bahas tuntas ya 5 kekurangan dan 5 kelebihan dari iQOO 15R. Kekurangan pertama, iQOO 15R ini nggak punya lensa telefoto. Buat pemakaian harian mungkin nggak begitu berasa ya, tapi ini bakalan berasa banget bedanya buat kamu yang suka traveling. Waktu mau foto objek dengan jarak yang nanggung dan butuh zoom tipis-tipis, hasil crop dari kamera utamanya jelas nggak bakal setajam lensa tele beneran. Sebagai pertimbangan, kalau kamu emang butuh dan sering pakai lensa telefoto, saranku sih bisa nabung sedikit lagi biar bisa sekalian meminang Xiaomi 17T yang kualitas lensa telefotonya itu juara banget di kelasnya. Jadi balik lagi ya, tinggal kamu sesuaikan aja dengan prioritas kebutuhan. Kekurangan yang kedua, hasil dari kamera ultrawide-nya ini kerasa agak kurang ya. Masalah utamanya ada di konsistensi warna yang sering beda pas pindah dari lensa utama ke ultrawide. Selain itu, kemampuannya buat ngangkat shadow di area yang gelap juga tipis aja, jadi fotonya kadang berasa kurang nendang aja gitu. Tapi nilai plusnya buat urusan ketajaman gambar sebenarnya udah cukup bagus dan masih aman lah buat sekedar di post di story IG. Kekurangan berikutnya, iQOO 15R belum support eSIM. Jujur aja ya, absennya fitur ini menurutku agak disayangkan mengingat dia ini udah masuk kategori HP 7-8 jutaan. Pembeli dengan budget segini rata-rata udah mulai butuh kepraktisan. Entah itu buat kemudahan gonta-ganti nomor tanpa harus ribet nyari colokan SIM ejector, atau pas lagi traveling nih ke luar negeri dan pengen langsung aktifin pakai data lokal cuma modal scan barcode. Di iQOO 15R ini sayangnya kemudahan tersebut tidak bisa kita dapatkan. Padahal pesaingnya si Poco X8 Pro Max udah punya fitur ini. Ini bisa jadi bahan pertimbangan terutama buat kamu yang sudah terbiasa menggunakan eSIM. Lanjut ke kekurangan keempat, kualitas audio dari speakernya ini tergolong standar aja. Walaupun speaker ini udah stereo, cuman di telingaku ya, dentuman bassnya itu kerasa masih kurang nendang. Terus kalau di volume 100%, treble-nya belum serapi itu. Jujur aja, overall keluaran suaranya ini masih kalah kalau kita bandingkan sama Poco C8 Pro Max yang notabene harganya lebih murah. Jadi buat kamu yang kupingnya lumayan manja pas nonton film atau dengerin musik, saranku bisa siapin TWS andalan ya biar dapat experience musik yang lebih maksimal. Kekurangan terakhir adalah absennya slot micro SD. Kita benar-benar harus puas dan pintar-pintar nge-manage kapasitas storage bawaannya. Kalau ada budget sih ya tinggal tambah aja ke varian 512 GB. Tapi kalau budgetmu mentok di varian 256 GB dan kamu suka download file-file gede atau mainin banyak game, harus siap-siap untuk rajin bersih-bersih karena ya pastinya 6 bulan atau 1 tahun setelah pakai HP ini bakalan udah mulai kerasa penuh. Kelebihan yang pertama, ini jelas ya, performanya juara. Sampai di bulan Juli 2026 ini, iQOO 15R masih menjadi salah satu yang terkencang ya di kelas harga 7-8 jutaan. Antutu versi 11-nya aja bisa tembus 3 juta poin cuy. Skor tinggi tersebut juga tercermin dari hasil tes gaming yang kami lakukan. Mobile Legends bisa jalan 144 fps di settingan ultra dengan lancar. Genshin Impact juga bisa nih, settingannya kita set ke ultra dan bisa dapetin rata-rata 141 fps. Game yang lebih berat juga masih lancar, yaitu Wuthering Waves di high quality 60 fps, dapetin rata-rata 54,4 fps, dan ZZZ di settingan high 60 fps juga dapetin rata-rata 58,8 fps. Selama kita pakai gaming, performa dari iQOO 15R ini memang nyenengin guys. Konsistensi performanya juga nggak kalah nyenengin. Selama ngegame 30 menit di game-game berat seperti
ZZZ, kita jarang banget nemu stuttering atau lag-lag yang mengganggu. Suhu HP-nya juga surprisingly kejaga dengan baik ya. Pas kita pakai mabar Genshin selama 30 menit, suhu di area kameranya masih di kisaran 36 sampai 30 derajat Celcius. Sementara suhu di back covernya ini kisaran 34 sampai 37 derajat Celcius. Kelebihan kedua, ketahanan baterai dan kecepatan ngecasnya jempolan. Bayangin aja, dipakai main Mobile Legends settingan rata kanan nih selama 30 menit full, baterainya cuma berkurang 7%. Main Genshin Impact di settingan rata kanan selama setengah jam juga cuma berkurang 8%. Apalagi kalau buat scrolling sosmed selama 30 menit, ini mah baterainya cuma turun 2% cuy. Urusan isi daya juga nggak kalah ngebut. Dicolok 15 menit, baterainya udah kisi 27%, 30 menit udah kisi 55%, dan buat ngisi sampai 100% cuma butuh waktu 54 menit aja. Literally ditinggal mandi udah siap buat nongki lagi. Kelebihan ketiga, kualitas layarnya kelas flagship. Ukurannya ini pas banget ya, di 6,59 inch dengan rasio 19,5 banding 9 dan screen to body ratio mencapai 90,5%. Ini bikin bezelnya kelihatan tipis dan modern. Panelnya juga udah modern nih, pakai AMOLED beresolusi 1260 x 2750 pixel dengan kerapatan sekitar 459 ppi. Ditambah dukungan 1 miliar warna dan HDR10+, gambar yang dihasilkan jadi kerasa tajam, warnanya manjain mata, dan kontrasnya ini tergolong cakep. Meskipun refresh rate-nya nggak selalu bisa di 144 Hz, tapi pengalaman scrolling di HP ini tetap tergolong smooth dan enak. Buat outdoor juga gas ya, berkat peak brightness-nya yang bisa tembus 5000 nit. Dia juga punya fitur 4320 Hz PWM dimming, yang bikin mata kita jadi nggak gampang capek kalau pakai HP ini di ruangan gelap. Kelebihan keempat yaitu software dan konektivitas yang matang dan lengkap. Dari sisi OS, dia sudah pakai Origin OS 6 yang animasinya ini tergolong smooth ya. UI-nya juga ramah banget buat pemakaian satu tangan berkat fitur One Hand Mode. Terus buat yang mau hijrah ke HP ini, ada aplikasi Easy Share yang bikin urusan pindah-pindah data atau m-banking dari HP lama ini jadi gampang banget. Urusan konektivitas juga udah kekinian nih. Dia udah pakai teknologi Wi-Fi 7 dan Bluetooth 6.0. Kelebihan kelima, desain HP yang ergonomis. Dengan bentang layar 6,59 inch tadi dan ketebalan bodi yang cuma 7,9 mm, ukuran yang bener-bener sweet spot ya, dan menurutku feel genggamnya ini udah enak buat dibawa-bawa. Nggak kegedean tapi juga nggak kekecilan. Dipakai ngetik atau scrolling pakai satu tangan ini masih nyaman ya. Frame aluminium yang diracik bareng back cover berbahan kaca juga bikin feel genggamnya kerasa premium. Overall pegang iQOO 15R ini udah tergolong asik banget sih. Bahkan kalau dibandingin sama si 17T ya, Xiaomi ini lebih enakan ini kalau untuk ergonomis. Dan kalau dibandingin sama X8 Pro Max yang ini juga jauh sih, karena ini lumayan lebar guys. Kalau ini pas banget, nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil juga buat tangan cowok dewasa Indonesia. Kesimpulannya, iQOO 15R adalah pilihan HP yang pas kalau kamu nyari kombinasi terbaik antara performa, ergonomis, dan baterai di harga 7-8 jutaan. Tapi kalau kamu butuhnya kamera tele, ultrawide yang cakep, dan fitur seperti eSIM, bisa pertimbangkan opsi lain seperti Poco X8 Pro Max atau Xiaomi 17T. Yo guys, itu dia 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari iQOO 15R. Kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun seputar iQOO 1 ini, silahkan drop di kolom komentar ya. By the way, yang tertarik bisa kalian cek juga HP ini di keranjang YouTube Shopping di pojokan video atau enggak di deskripsi video. Biasanya kalau lagi ada promo mungkin 77, 88 gitu ya, atau di akhir bulan akan ada potongan yang menarik. Siapa tahu harganya bisa lebih menarik dan bisa beli yang varian 512 sekaligus. So pastikan cek aja keranjang untuk dapetin harga terbaik. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Pakai kali ya, nggak usah dijual.